Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan bercerita mengenai rumah kolonial. Rumah kolonial adalah secara khusus adalah bentuk jenis arsitektur rumah yang mengacu pada rumah-rumah peninggalan Belanda. Ya, Belanda. Kita tahu Belanda telah menjajah bangsa kita sepanjang 350 tahun atau kira-kira 14 generasi. Artinya kakek kita, kakeknya kakek kita, kakeknya kakek kita, begitu seterusnya selama 14 generasi, cukup panjang. Untuk itu maka jejak fisik yang masih nyata hingga saat ini adalah rumah-rumah jenis kolonial. Memang secara arsitektur, akar daripada arsitektur rumah kolonial Belanda ini banyak dipengaruhi oleh arsitektur dari Inggris, dari Belanda, dan dari Portugis. Kita kalau sedikit mau bicara detail daripada arsitek tersebut, maka akan akarnya sampai ke 3 jenis arsitektur, yaitu Belanda, Inggris, dan Portugis. Kenapa begitu? Karena ketiga bangsa tersebut adalah mereka-mereka yang menginjakkan kakinya di bumi Nusantara ini. Meskipun awalnya niatnya hanya ingin berdagang, mencari rempah-rempah, namun keenakan dan kemudian bercokol berlama-lama, bahkan ingin bertempat tinggal, tidak ingin pulang ke rumahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Kembali ke arsitektur kolonial. Jadi arsitektur kolonial ini uniknya memang mempunyai latar belakang bentuk arsitektur yang berakar dari Belanda, bangunan-bangunan di Belanda, bangunan-bangunan dari Inggris, dan bangunan-bangunan di Portugis. Ciri utama mereka adalah kita tahu ya bahwa di Eropa memang seni arsitektur itu sudah sedemikian tinggi. Mungkin bisa sedikit melebar, jangan hanya 3 negara tersebut, bahkan di Timur Tengah, di Mesir, di Turki, di Yunani, di Roma, di Itali, di Spanyol. Mereka adalah bangsa-bangsa yang sudah memiliki arsitektur yang tinggi, dan mereka adalah bangsa-bangsa yang memiliki keunggulan di dalam hal estetika bangunan. Kita lihat saja, perhatikan saja. Jadi bangunan mereka kalau membuat garis lurus, dia lurus betul sepanjang 10 meter, 12 meter, bahkan 25 meter bentangan tetap lurus. Apabila dia membuat lengkungan, profil cekukan atau tonjolan sepanjang bentangan 10 meter hingga 15 meter, atau bahkan selebar bangunan tersebut mungkin sampai 40 meter pun juga simetris, lurus, dan itu adalah kelebihan mereka. Kemudian kenapa ini sekarang menjadi bangunan kolonial yang tidak sedetail mereka? Karena mereka, para arsiteknya, para pimpinannya menginginkan bangunan-bangunan yang bagus, tetapi pekerjanya adalah orang-orang kita. Dan kita akui bahwa orang Indonesia apabila membuat bangunan, kita harus akui, maaf, ini bukan sebuah penghinaan, tetapi kemampuan secara genetik mereka belum bisa membuat presisi garis atau lengkung dan lain sebagainya seperti orang di Eropa, sehingga hasil daripada sentuhan tangan-tangan pimpinan para arsitektur dari Barat, namun pengerjaannya oleh tukang-tukang kita, maka jadilah bangunan kolonial ini. Lengkung-lengkungnya sedikit,
semi minimalis. Namun ternyata sepanjang periode waktu ini meninggalkan keindahan yang ciri khas, yaitu coba perhatikan pintunya, dindingnya, jendelanya, semuanya memiliki profil, namun profilnya profil semi minimalis. Pilar-pilarnya ada ukir-ukiran, ada lengkung-lengkung, semuanya ada unsur-unsur Eropanya. Dan hal itu mungkin ditampilkan dalam bangunan-bangunan, apakah bangunan berbentuk istana seperti untuk bangunan gubernur jenderal atau para residen yang sedikit lebih kecil, atau mungkin level camat atau wedana mungkin lebih kecil lagi, atau bahkan rakyat jelata yang mampu membangun rumah bagus mungkin dalam ukuran tanah yang lebih kecil, namun mereka menggunakan detail-detail kolonial sehingga rumahnya tersebut seperti apik dan sangat ciri khas kolonial. Ada unsur Belandanya, ada sentuhan Belandanya. Maka bagi para penonton, apabila Anda melihat sebuah rumah yang semi atau jenis kolonial, selalu ingin berhenti. Apalagi jika rumah tersebut dirawat dengan baik dan halamannya juga ditata dengan baik dan rumahnya dirawat dengan baik, semua kerusakan-kerusakan tetap dipelihara dengan baik, genteng-gentengnya disulam dengan menampilkan bentuk aslinya, maka hati kita berdesir karena membayangkan bahwa ini adalah zaman dahulu kala, minimal 100 tahun yang lalu. Kita kan merdeka sudah 70 sekian tahun, jadi 100 tahun yang lalu di mana Belanda masih bercokol. Kira-kira itulah suasananya bangunan kolonial yang sedang kita tampilkan di sini. Para penonton bisa melihat berbagai jenis desain-desain kolonial, dari mulai yang grandeur, yang besar, ataupun yang rumah-rumah kecil, rumah-rumah couple kecil atau rumah medium, tetapi ditata dengan apik dan dikembalikan nuansanya dengan nuansa-nuansa kolonial. Nuansa kolonial itu ciri khasnya adalah lantainya menggunakan tegel, namanya tegel, bukan keramik ya, tapi tegel. Bukan ya, kalau nggak tegel adalah langsung marmer Eropa, marmer Itali. Nah, kemudian pintunya kebanyakan mereka menggunakan simetris kiri kanan. Kalau ini mirip-mirip Georgian, bisa ditonton di seni arsitektur Georgian dari Eko Papa Channel yang lain. Nah, di sini selain lantai dan profil-profil adalah ceilingnya yang tinggi. Tinggi ini adalah ya minimal 4 meter. Ya, kebanyakan antara 4,5 hingga 5 meter ceiling, sehingga tampak lega rumah tersebut dan plong, dan kemudian jendelanya besar, dan mereka ciri khasnya selalu pintu dan jendelanya double, ada jendela luar dan jendela dalam. Jendela dalam biasanya dari kaca ya, kemudian jendela luarnya diisi dengan krep ya, ada lubang-lubang kisi-kisi angin. Jadi kayu garis-garis, ada krep yaknya. Terus kemudian lubang angin-angin. Waktu zaman dulu belum ada air conditioning ya, belum ada AC. Jadi mereka orang Belanda paham di daerah tropis ini cuaca panas, mereka ingin nyaman, jadi menggunakan angin-angin, pintu angin-angin, sampai namanya pun sekarang ada lubang angin-angin. Nah, itu ciri khas daripada rumah Belanda, sehingga apabila kita melihat rumah Belanda yang dipelihara secara apik, dirawat, warnanya dibikin putih bersih, dan lekuk-lekuk kiri kanannya, halamannya
ditanami pohon-pohon yang memadai, tidak terlalu rimbun tetapi tidak terlalu kering, maka betapa keindahan rumah kolonial ini membuat siapapun akan berdesir hatinya, ser begitu, ingin memiliki. Tapi kan ini rumah kolonial pasti mahal harganya. Para pemirsa bisa melihat rumah-rumah di Menteng atau di Bandung. Sekarang kita bisa menikmati rumah kolonial yang menjadi kafe. Kita bisa datang ke kafe-kafe tersebut dan sambil lewat ke pintunya kita pegang-pegang profil-profilnya. Ini adalah rumah Belanda asli. Di daerah Dagu banyak sekali rumah yang dikonversikan menjadi kafe. Kemudian di Surabaya juga daerah tertentu, daerah Diponegoro, antara Diponegoro dan Raya Darmo itu banyak rumah-rumah Belanda. Terus kemudian di Malang banyak sekali rumah-rumah besar tipe kolonial, dan tentunya kota-kota lainnya, misalnya Bandung, Bogor, dan bahkan di non jauh di timur sana juga ada pejabat-pejabat Belanda yang membuat rumah kolonial yang bisa diwarisi hingga saat ini. Demikian rumah kolonial yang kami sajikan kali ini. Selamat menikmati.